Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, Bismillahil wafi, Bismillahi rabbis samawati wal ardi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis samawati, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil hakim, Al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أيها الفضلاء حضرات المكرمين وبالخصوص العالم الفاضل صاحب الفضيلة Khadimul Ma'had Riyadul Falah Abah Kiai Ja'far Shadiq beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Huda, para kiai, para ulama, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Majalengka, Rais Syuriah Majalengka, Ketua GP Ansor Majalengka, Ketua RMI Majalengka, saya Ketua RMI Provinsi Banten, Ketua GP Ansor, Ketua Pagar Nusa, Ketua IPNU, Ketua IPPNU, seluruh Ketua MWC Majalengka, Ketua Ranting NU Majalengka, para hadirin dan hadirat, Nahdliyin dan Nahdliyat, wali santri dan santri Pondok Pesantren Riyadul Huda rahimakumullah. Saya disclaimer dulu bahwa saya berceramah akan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya katanya masih ada terah dari Sunda Sumedang, tapi tinggal di Banten Utara. Banten Utara itu ngomongnya bahasa Jawa. Dulu orang Demak, orang Cirebon mengiringi Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian punya istri orang-orang Sunda di sana,
berkembang biak tapi bahasanya tidak hilang bahasa Jawa. Nanti tahun 1600-an datang dari Sumedang Pangeran Arya Wangsakara, cucu Pangeran Santri dari Sumedang, punya istri di sana di Banten Utara, kemudian beranak pinak, menikah dengan Ratu Maimunah, cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hari ini sekitar 3 juta penduduk Banten menggunakan bahasa Jawa yang ada di Banten Utara, mulai dari Bojonegara, Kasemen, Bontang, Tirtayasa, Tanara, Kresek, Kronjo sampai di Mauk. Dari mulai kota Cilegon, Kabupaten Serang, kota Serang, dan 7 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Itu bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Sunda, saya kalau ada orang ngomong Sunda, jangankan Sunda kasar, Sunda halus saja ngerti. Tapi kalau untuk ngomong saya takut salah, karena tidak biasa ngomong Sunda. Jengjowokannya jengjowokan Sunda. Ilmu-ilmu yang dikasih oleh nenek, bagaimana cara pakai peci, apa yang dibaca, semuanya bahasa Sunda. Tetapi kalau ngomong untuk ceramah saya takut salah, nanti malu. Karena kalau ngomong berbeda dengan menulis. Saya lebih suka menulis daripada ceramah. Karena saya pengangguran, dari pagi sampai siang itu pengangguran. Karena ngajar ngaji mulai habis sholat subuh hanya sampai jam 7. Kemudian anak-anak santri saya pada sekolah, saya tidak ngurus sekolahan. Kemudian nanti ngaji lagi habis sholat asar sampai maghrib, menjelang maghrib, kemudian habis maghrib sampai isya. Saya istirahat, anak-anak santri ngaji dari isya sampai jam 9, istirahat, lalu mutalaah untuk pengajian saya besok, lalu istirahat. Jadi saya pagi-pagi itu pengangguran, senangnya baca, senangnya nulis. Maka kalau tadi dikatakan tulisan saya lumayan banyak karena pengangguran. Kalau seorang ulama tidak nganggur, sulit untuk bisa nulis dan bisa baca. Kalau ulamanya jadi anggota DPR seperti bapak kita di sini, itu nggak ada waktu untuk nulis, nggak ada waktu juga untuk baca tapi praktek. Tapi kalau pengangguran kayak saya, banyak baca dan banyak nulis. Saya lebih konsen nulis daripada ceramah. Makanya kadang di ceramah ada yang terlewat, di tulisan sulit untuk ada yang terlewat, karena ketika sebelum nulis kita pikirkan matang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kelebihan orang masing-masing. Ada yang sukanya ceramah, gak suka nulis, ada yang sukanya nulis, gak suka ceramah. Tapi saya walaupun sukanya nulis, kadang-kadang diundang ceramah. Maka kalau nanti ceramah saya ada yang keluar dari konteks, itu yang salah bukan saya, tapi yang salah yang ngundang saya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ini sangat bahagia diundang oleh saudara saya dari Majalengka pada malam hari ini untuk silaturahmi. Diundang oleh keluarga besar Abuya Kiai Ja'far Shadiq, keluarga besar Pondok Pesantren Riyadul Huda. Ini adalah asa kagunturan madu
kahujanan menyan, kebahagiaan yang tiada tara, dapat bersilaturahmi di Majalengka, yang katanya Majalengka dulu adalah mas kawin dari Prabu Gesan Ulun kepada Raja Cirebon dalam menikahi Nyai Ratu Harisbaya. Majalengka ini adalah penuh dengan barokah dan kemuliaan. Doa-doa para wali, Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Datuk Kahfi, kakek daripada Pangeran Santri Sumedang, dan seluruh para aulia-aulia di Majalengka, para ulama-ulama yang sudah tiada maupun yang sekarang ada, yang senantiasa akan setia terhadap ajaran Islam Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, yang akan tetap setia terhadap ajaran para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama-ulama kita di hari ini, yaitu akidah Islam Ahlus Sunnah wal Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para istri-istri Rasulullah, kepada para anak-anak Rasulullah, pada cucu-cucu Rasulullah, dan seluruh ahlu bait Rasulullah. Kita harus mencintai ahlu baitnya Rasulullah. Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Ahlu bait, ahlu itu artinya penghuni, bait itu artinya rumah. Ahlu bait adalah penghuni rumah Rasulullah, yaitu keluarga-keluarga terdekat Rasulullah, ditambah oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait, karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Masalahnya di situ, bukan saya tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyat Rasul hari ini adalah dzurriyyat Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad,
setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu nanti aja belakangan. Saya ingin berdoa untuk pesantren ini dulu. Semoga pesantren Riyadul Huda akan berkembang terus sampai hari kiamat, membimbing manusia-manusia, membimbing umat Islam untuk menjaga iman kepada Allah, membimbing manusia untuk menjaga akidah Islam, membimbing masyarakat untuk tetap berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, jalan yang diridhai oleh Rasulullah, jalan yang diridhai oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'it tabi'in, kemudian pada al-a'immah, kemudian para murid-murid al-a'immah, kemudian sampai kepada Abah Yai Ja'far Shadiq di hari ini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak santri ini akan menjelma menjadi pewaris-pewaris para nabi. Amin. Karena pewaris para nabi adalah para ulama yang hari ini jadi santri. Bukanlah pewaris nabi itu adalah yang mengaku keturunan dari para nabi, tetapi yang akan menjadi pewaris nabi adalah dia yang mengambil ilmu dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri itu adalah manjama'a baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang bukan hanya ibadah zahir kepada Allah, tetapi orang yang ibadah batin kepada Allah. Orang yang iyyaka na'budu juga iyyaka nasta'in. Ada orang yang iyyaka na'budu saja, salat, puasa, zakat, tapi batinnya kering daripada nilai-nilai iman dan ma'rifat billah. Ada orang yang iyyaka nasta'in saja, dia mengaji ilmu tasawuf, dia mengaji ilmu ma'rifat tentang zuhud, tentang wara, tapi dia meninggalkan daripada ibadah zahir, maka dia akan menjadi orang-orang yang zindik. Orang yang meninggalkan iyyaka na'budu, maka dia akan menjadi maghdub. Orang-orang yang meninggalkan iyyaka nasta'in, dia akan menjadi orang yang dhalin. Maka untuk mendapatkan siratal mustaqim haruslah manjama'a bainahuma. Orang-orang yang iyyaka na'budu juga dia iyyaka nasta'in. Orang yang ibadah zahirnya kuat tetapi juga ibadah batinnya hebat, barulah dia mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mendapat siratal mustaqim, syarat pertama harus iyyaka na'budu, kemudian dia juga harus iyyaka nasta'in. Santri sholat berjamaah oke, marhaban, yes, betul. Puasa oke, manakiban oke. Zakat yes, nanti kalau punya duit. Zikir malam juga iya. Baca Qur'annya rajin. Itulah namanya manjama'a baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah manjama'a bainahuma, maka Allah akan memberikan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ajaran Allah yang benar bainal adyan, yaitu ajaran Islam. Lalu ketika dia sudah mendapatkan Islam, dia akan mendapatkan tariqun yang benar daripada taraik yang ada di dalam Islam. Apa tariq yang benar? Yang benar adalah as-sawadul a'zam,
Apa itu as-sawadul a'zam? Golongan yang terbesar. Golongan terbesar hari ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di mana itu ahlus sunnah wal jamaah? Di dunia. Untuk di Indonesia as-sawadul a'zam itu apa? As-sawadul a'zam di Indonesia adalah Nahdlatul. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Islam selamanya. Harus diulangi lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Islam. Ajaran Islam yang hari ini ada di Indonesia adalah ajaran Islam yang dibawa oleh manusia-manusia bijaksana yang bukan hanya melihat zahirul asya tapi juga menginsafi bawatinuha. Bukan hanya melihat bagaimana zahir daripada beribadah kepada Allah, tetapi juga mengutamakan kebijaksanaan yang paripurna. Mereka itu siapa? Mereka adalah para wali songo. Wali songo membawa agama Islam ke Indonesia tanpa pertumpahan darah, tanpa adanya paksaan. Sesuatu yang tidak ada paksaan di sana kemudian diterima, maka sesuatu ini akan sulit untuk ditinggalkan. Kalau kita menerima sesuatu dengan paksaan, biasanya kalau pemaksanya ini tidak ada, maka sesuatu itu pun akan dicampakkan kembali. Tetapi para leluhur-leluhur kita membawa agama Islam ke Indonesia dari mulai Aceh, Medan, kemudian ke Padang, Lampung, ke Banten, ke Jawa Barat, ke Majalengka, kemudian ke Bandung, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, keliling Indonesia, semuanya dengan hikmah mahaliyah, yaitu kearifan lokal yang tetap dijaga. Sehingga kemudian Islam di Indonesia menjelma menjadi Islam yang penuh toleran. Toleran terhadap orang yang masih mempunyai keyakinan yang berbeda dengan agama Islam. Keniscayaan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini adalah bahwa selain kita umat Islam di Indonesia ini, kita bersama dengan saudara-saudara kita yang belum Islam. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan lagi dalam beragama Islam. Siapa yang masih memiliki agama yang lain hari ini di Indonesia tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah, tapi mereka tidak boleh diintimidasi, mereka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti keyakinan kita agama Islam. Kita harus saling hormat menghormati, kita harus saling sayang menyayangi sebagai suatu bangsa Indo. Dan ketika kita merdeka, wahai para ansor yang lagi ngelamun, jaketnya keren, kantongnya kadang kosong. Keniscayaan Indonesia ketika diperdekakan adalah kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kita terdiri dari berbagai macam agama.
kita terdiri dari berbagai macam kebudayaan, maka kita kemudian menyatu menjadi bangsa Indonesia, bersepakat untuk hidup bersama selama-lamanya di bawah merah putih Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga selama-lamanya yang kita mampu, selama-lamanya yang kita bisa. Tidak boleh Indonesia ini sampai bubar kembali seperti dulu kala. Kita sudah beratus-ratus tahun leluhur kita ada di Pulau Nusantara ini. Kita jaga sejak dulu Kepulauan Nusantara dengan berbagai macam dinamika peradaban dan kebudayaan. Kemudian kita menjelma menjadi kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Kita telah penuh dengan sejarah-sejarah masa lalu leluhur kita, di mana di zaman kerajaan, di zaman kesultanan, untuk terjadinya suksesi pemimpin harus kadang-kadang satu saudara dengan saudara lainnya berperang. Paman dan ponakan saling bunuh. Tapi setelah Indonesia ini terbentuk, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak ada lagi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya untuk menjadi pemimpin di suatu daerah saling perang dan saling bunuh membunuh. Tidak ada lagi perang pedang, tidak ada lagi perang tombak, yang ada hanya perang amplop. Betul? Itu saja oleh negara kita sudah dilarang. Walaupun dilarang, para calon punya gaya sendiri untuk tidak ketahuan. Tapi kalau kita berkaca di masa lalu, lebih parah. Kalau kita berkaca di masa lalu, jangan sampai kita kembali ke zaman itu. Dengan segala prestasi leluhur kita di dalam mengislamkan kita bangsa Indonesia, dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah kesultanan, tapi di sana ada nilai-nilai yang kurang baik, yaitu peperangan yang terjadi untuk sebuah suksesi kepemimpinan. Lihat sejarah-sejarah Indonesia, lihat sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan kita. Dah, sekarang ada orang yang menawarkan agar kita kembali ke masa khilafah. Khilafah itu kerajaan yang seorang raja, jika ia mati maka akan digantikan oleh anaknya. Walaupun yang digunakan adalah sistem Islam, tetapi di dalam suksesi seorang anak menggantikan ayahnya. Kemudian dia menjadi raja. Kadang-kadang antara satu anak dengan anak lainnya ingin jadi raja. Ini cari pendukung, ini cari pendukung. Akhirnya mereka berperang. Dan sejarah-sejarah kita dipenuhi peperangan itu bukan peperangan agama. Agama Islam ini dikembangkan dengan cinta. Namun ketika politik ada di sana, baru ada peperangan. Jadi yang membuat perang itu bukan agama, tetapi politik. Maka politik dan agama tidak boleh untuk dijadikan sebuah paket, di mana kadang-kadang orang tidak bisa membedakan apakah dia sedang bicara politik ataukah dia sedang bicara agama. Kadang-kadang bicaranya seperti agama, tapi tujuannya politik semata. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, di mana para kiai-kiai kita tanpa ada yang nyuruh
ngajarin para santri, tidak ada SK dari camat. Kadang-kadang mau minta SK aja susah dari Kemenag, betul? Agar sesuai dengan aturan harus ada izin operasional, kita mengajukan diri, kadang-kadang 3 bulan baru jadi, betul? Tanpa adanya izin, tanpa ada yang nyuruh, para kiai-kiai ngajarin ngaji setiap malam kepada masyarakat seminggu sekali. Kadang kiainya yang ngajar, kiai juga yang bawa makanan dan kopi serta minuman lainnya, betul? Itulah keikhlasan yang diajarkan oleh para leluhur kita Auliyaut Tis'ah. Itulah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita masa lalu. Mereka banyak yang keturunan Rasulullah, tetapi mereka tidak pernah mengatakan sebagai keturunan Rasulullah. Mereka perdekakan bangsa Indonesia masa lalu sebelum ada Indonesia ini dari kekafiran. Kemudian mereka bersama-sama orang yang diperdekakan dari kekafiran itu membina umat itu menuju Allah tanpa ada kasta, menuju Allah tanpa merasa mereka lebih berjasa dari yang lainnya. Dilanjutkan oleh para ulama-ulama pelanjut mereka, yang kadang-kadang ulama pelanjut mereka itu adalah keturunan langsung dari para ulama-ulama Auliyaut Tis'ah itu. Namun kadang-kadang keturunannya pun tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah keturunan dari Wali Songo. Untuk apa? Agar apa yang telah dilakukan oleh leluhur itu tidak dikotori kalau suatu masa, suatu ketika ada keturunannya yang manhajnya, cara hidupnya berbeda dengan orang-orang yang saleh. Kalau para bangsawan zaman dulu menyematkan gelarnya, kemudian para ulama-ulama zaman dulu yang keturunan Rasul menyematkan gelarnya, kemudian ada anaknya yang jadi supir angkot pakai gelar Syarif Sayyid Husain. Siapa itu? Sayyid Syarif Husain. Apa kerjanya? Supir angkot. Kan kurang keren. Itulah yang dijaga oleh para ulama-ulama kita masa lalu. Dan juga yang demikian itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling mulia, dialah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat lagi siapa dia keturunannya ke atas, tidak dilihat lagi siapa dia ayahnya, dia siapa kakeknya, tapi yang dilihat siapa dia dengan prestasinya. Orang yang jadi kiai itu tidak mesti dia anak kiai. Siapa yang bisa jadi kiai? Dia yang mengambil ilmunya para kiai. Anak kiai tidak mau ngambil ilmu dari para kiai, maka dia tidak boleh untuk menganggap dirinya mempunyai peran terhadap agama ini. Apalagi dengan membawa nama-nama besar daripada kakek buyutnya, dia kemudian memanfaatkan itu untuk sekedar mencari sesuap nasi, untuk sekedar mencari uang, untuk sekedar mengisi kehidupan dengan membawa-bawa nama leluhur. Ini adalah sungguh memalukan leluhur-leluhur mereka. Dan inilah yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Siapa dia yang berprestasi, dialah yang patut untuk dihormati. Santri siapa kemudian dia yang mau ngajar ngaji, dialah yang jadi kiai. Anak kiai nggak mau ngajar ngaji, nggak usah dihormatin. Nanti anak kiai nggak ada yang mau ngaji lama-lama. Turunan Nabi sudah sahih, turunan Nabi
tetapi dia tidak ngerti agama, jangan dihormatin berlebihan, karena itu akan berbahaya bagi keturunan Rasulullah. Suatu masa, suatu ketika keturunan Rasulullah jadi bodoh semua karena mereka tetap dihormati walaupun tidak berilmu. Ini ajaran-ajaran yang tidak tepat, akan memalukan Rasulullah di akhirat kelak, di mana anak keturunannya bodoh-bodoh. Kenapa? Karena hanya mengandalkan nasab saja. Bahkan banyak yang disclaimer, saya turunan Rasulullah, di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah. Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti, tetapi zat sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya, zat saya, ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Wa ulhiqa bihinna manintasaba ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahlihi ghairihinna wa min durriyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pada malam hari ini saya hadir memenuhi undangan Abah Yai Ja'far Shadiq. Selain untuk bersilaturahmi, juga ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membawa umat ini menuju dalil, bukan menuju doktrin. Bahkan haram bagi para santri, para kiai yang sudah balagha rutbatal ijtihad, dia sudah bisa membaca kitab, dia sudah bisa membaca ilmu qawaid, bagaimana istimbat, kemudian di dalam agama dia masih bertaklid kepada orang lain tanpa mau meneliti tentang apa saja, tentang agama, tentang doktrin-doktrin seperti tadi. Kita tidak boleh bertaklid, tetapi harus mengistimbati dengan dalil. Nahnu atsba'ud dalil, haitsuma yamil namil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan mengikuti doktrin. Kemana saja dalil menuju, disitulah kita harus menuju. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dengan sanad yang tasalsul sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah, anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng.
Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaesang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaesang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu raja besar? Karena siapa saja yang jadi presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin, apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun, kemasyhuran yang baru datang, bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya 2. Ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan,
maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah baik di kampus maupun di pesantren sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fir Rijal, oleh kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, oh rahila ila Makkah min Palestin, kemudian warahila ila Madinah min Makkah. Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Mekah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Oh Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak muttaham bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad wa sahih min haisul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar enggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzab atau muttaham bil kadzib. Maka hadisnya turun derajatnya, walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak.
Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar enggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrij hadisnya. An-nadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan haddatsana Malik, haddatsana Nafi. Betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi? Betul enggak Nafi ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya? Jadi perawinya, sanadnya orang. Kalau nasab, sanadnya apa? Sanadnya kitab. Jadi perawi-perawinya adalah kitab. Apabila sekarang ada orang yang mengatakan mereka adalah keturunan Rasul, harus diverifikasi di kitab-kitab yang ada di setiap kurun, di kitab-kitab yang ada di setiap abad. Banyak sekali dalam satu abad ditulis kitab-kitab nasab. Kemudian pengakuan ini kita verifikasi. Dia mengaku ini Ubaidillah anaknya Ahmad, misal. Maka kemudian kita verifikasi. Ahmad ini lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ketika kita mengetahui tahun wafatnya, kemudian kita verifikasi di kitab yang sama abadnya. Kenapa yang dipentingkan adalah tahun wafatnya? Karena kadang-kadang ketika ditulis sebuah kitab, dia masih hidup, ditulis anaknya cuma 3, tapi kemudian setelah itu kitab sudah dicetak, dia nikah lagi, punya anak baru, tidak tercatat di dalam kitab yang sudah ditulis. Maka lihat kitab-kitab yang ada setelah orang itu meninggal untuk memverifikasi apakah kitab yang ditulis ketika dia masih hidup dengan kitab yang ditulis dia setelah tiada, apakah sama atau ada tambahan. Ketika sudah diketahui bahwa tidak ada tambahan dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, semuanya sepakat tidak ada orang yang bernama Ubaidillah. Lalu di abad 9 ada orang namanya anaknya Ahmad Ubaidillah. Berarti ini ketahuan bahwa ini adalah dakhilun da'iyun. Ini adalah penyusup yang mengaku-ngaku. Itu bisa diverifikasi daripada kitab-kitab al-qadimah. Hadis sekarang yang ada di kita, hadis Bukhari, itu dicetak abad ketiga Hijriah. Tapi sebelumnya itu sudah ada perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah. Dan disebutkan ini rawinya anu, rawinya anu, rawinya anu. Diteliti dalam kitab-kitab tentang nama-nama, kemudian orang ini siqah, maka itu sudah cukup. Tapi kalau nasab tidak ada perawinya. Perawinya siapa? Perawinya kitab-kitab. Kalau tidak ada di kitab-kitab itu, berarti pengakuan itu tidak berdasar. Orang yang mengaku keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, harus ada manuskripnya. Bisa jadi orang sini kalau dites DNA semuanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau misalnya tidak ada manuskrip silsilahnya, nanti sudah ketahuan Prabu Siliwangi, saya cucu Prabu Siliwangi. Mana buktinya? Tidak ada. Hanya tes DNA, cucu Prabu Siliwangi. Ini tidak bisa ditulis dalam kitab sejarah. Nanti dia langsung binnya bin Siliwangi. Maka tetap harus ada nasab dan sajaroh. Binanu, 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 binanu. Baru bisa ditulis di dalam kitab nasab Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi itu sekarang orang-orang Jawa Barat kemungkinan besar adalah keturunan mereka, keturunan daripada Prabu Siliwangi. Karena istri Prabu Siliwangi itu 200 perempuan cantik. Enggak kayak Abah Yai Jafar.
Berapa istrinya Yai Jafar? Istiqomah. Prabu Siliwangi 200. Raja Banten tahun 1682 Sultan Haji Abdul Qahar itu istrinya 4, tetapi budaknya 1000. Anak keturunannya jadi banyak. Kalau raja itu boleh punya namanya jawari. Selain daripada istri juga ada malakat aimanukum, karena pada zaman itu sampai tahun 40-an itu saudara, ternyata masih ada perbudakan di Indonesia ini. Makanya mental-mental budak itu masih banyak di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata zaman Belanda masih ada perbudakan manusia. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia. Doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya, itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya. Orang sering menuduh bahwa agama Hindu agama kasta. Bukan, saudara. Agama Hindu itu bukan agama kasta. Yang pertama kali membuat kasta adalah penjajah Inggris Britania di India. Tetapi istilahnya diambil daripada ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu yang ada adalah catur warna. Catur warna itu artinya manusia-manusia pekerjaannya macam-macam. Ada yang jadi brahmana, ada yang menjadi kesatria, ada yang menjadi waisya, ada yang menjadi sudra. Itu adalah tingkatan manusia, bukan berdasarkan keturunannya menurut agama Hindu. Orang sudra sekarang dia kerjanya hanya menjadi pekerjaan rendah, tapi apabila dia punya anak mau bekerja keras, dia bisa naik menjadi waisya. Dia dari waisya kerja keras, mau dia daftar PNS di kerajaan, maka dia bisa naik menjadi kesatria. Jadi polisi ganteng-ganteng kayak polisi kita. Saya lupa tadi menghormati karena saya takut sama banser aja dari tadi. Ada tentara-tentara kita, petani di Indonesia bisa jadi tentara, petani bisa menjadi seorang polisi, siapa saja bisa menjadi apa saja. Ini sama dengan ajaran agama Hindu. Jangan kita mendiskreditkan ajaran agama Hindu sebagai ajaran kasta. Tidak ada, ternyata ajaran kasta itu adalah ajaran penjajah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1800-an di Indonesia sama seperti India, tetapi karena mayoritasnya di Indonesia ini adalah Islam, maka ajaran agama Hindu nama-namanya tidak diambil. Di India karena mayoritasnya Hindu, istilahnya diperkosa. Istilah agama Hindu untuk catur warna itu diambil untuk kasta. Berdasarkan keturunan, seorang Brahmana hanya dilahirkan oleh seorang Brahmana. Ini ajaran penjajah Inggris. Kalau dia adalah seorang kesatria, haruslah anak dari seorang kesatria. Selain anak seorang kesatria, tidak boleh jadi kesatria. Begitu pula dari waisya, anak waisya. Anak sudra hanya menjadi sudra selama-lamanya sampai kiamat. Ini ajaran Inggris, bukan ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu diambil oleh penjajah untuk pembodohan kepada para orang-orang yang dijajah di India. Di Indonesia 3. Kasta pertama adalah kasta Eropa. Siapa saja yang lahir dengan rambutnya pirang, kulitnya bule, maka dia menjadi kasta pertama yang mendapatkan privilege dari Belanda.
Kasta kedua adalah orang Arab, orang India, orang Cina. Siapa saja yang terlahir dari orang Arab, orang Cina, orang India mendapatkan kasta kedua. Yang terakhir adalah pribumi, inlander, dan anjing. Makanya sering di zaman penjajahan ada kata-kata pribumi dan anjing tidak boleh masuk. Itu bukan hanya omongan halusinasi, tetapi dapat dibuktikan oleh dokumen-dokumen sejarah. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini masih banyak bermental-mental inlander. Bermental-mental inlander yang inferior kalau berhadapan dengan orang dari bangsa lain. Ketemu dengan bule di Borobudur, kita pengen foto. Padahal si bule bukan siapa-siapa. Dia hanya turis miskin datang ke Indonesia pas-pasan. Kadang-kadang dia jadi gelandangan di Bali, tapi karena kita inferior, merasa orang bule itu superior, akhirnya kita pengen foto, bangga sekali foto dengan orang bule. Ini harus dikikis dari seluruh bangsa Indonesia yang mereka ternyata keturunan raja. Zaman sekarang ini ada yang aneh, keturunan sultan yang menguasai dari daerah yang luas. Leluhurnya itu banyak jasa mengislamkan manusia, kemudian menjadi tukang payung dari orang yang dari keturunan. Karena dia main keturunan, kita main keturunan. Yang dulu keturunannya hanya menjadi tenaga kerja datang ke Indonesia. Ini turunan raja ini mayungin daripada turunan tenaga kerja yang karena dia nggak punya ongkos balik, dia terpaksa hidup di Indonesia sampai sekarang. Ini yang terjadi saudara, mental-mental inlander ini. Kenapa? Karena walaupun dia turunan raja zaman dulu, sudah kena erupsi daripada penjajahan. Akhirnya apa? Akhirnya mental jiwa kesatrianya hilang, mental daripada bangsawannya hilang. Yang ada adalah mental inlander, mental-mental pribumi yang diciptakan oleh Belanda, harus tunduk kepada orang-orang yang kastanya lebih tinggi daripada dia. Ini yang harus menjadi perhatian ulama. Wajib bagi para ulama, bagi para santri untuk menjaga umat Islam ini agar merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi dari doktrin-doktrin sesat yang mirip dengan doktrin-doktrin penjajah. Bahkan walaupun doktrin ini berdasarkan berbungkus agama, harus kita lawan. Kita verifikasi kembali dalil-dalil yang mereka pakai untuk mendoktrin umat agar menjadi anak buahnya. Kita harus verifikasi kembali kebenaran, kesahihan dari setiap hadis yang mereka ungkapkan agar kita tunduk dan patuh menghormati mereka. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan untuk mereka dan golongan mereka untuk memperbudak kita. Dan omongan ini mungkin belum bisa banyak diterima dan dipahami oleh para ulama. Dan saya memohon para ulama untuk beristikharah, kemudian merenung, ngambil kitab, kemudian memverifikasi setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang telah saya sebutkan, lalu ambil kesimpulan. Insya Allah hasilnya akan sama dengan perenungan saya, bahwa ada masalah dalam doktrin-doktrin mencintai dzurriyyat Nabi. Ada masalah dalam doktrin-doktrin kita mencintai ahlu bait Nabi. Ada dalil-dalil yang diperkosa, dari dalil-dalil yang khusus untuk ahli bait Nabi yang ada di masa Nabi, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka agar manusia-manusia
taat dan tunduk pada mereka untuk kemudian digunakan bukan hanya untuk kegunaan agama tapi juga untuk kegunaan politik. Ini yang harus kita beri pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Insya Allah kita berada di dalam siratal mustaqim karena demi cinta kita kepada umat Islam, cinta kita terhadap agama Islam, dan cinta kita kepada dzurriyyat Nabi, cinta kita kepada ahli bait Nabi, cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang bilang, "Hei Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah, telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya kanjeng Nabi, engkau tidak akan dilihat kalau engkau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah." Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Ini diam aja, ini enggak setuju ya? Ini udah malam juga. Kata ibu-ibu kok ceramahnya nggak ada lucu-lucunya. Saya nggak bisa ceramah lucu, Bu. Kita sekarang ceramahnya harus serius sedikit. Orang NU nggak kuat biasanya. Sebenarnya nggak lucu-lucu tuh nggak kuat. Serius-serius itu nggak kuat. Nggak diajarkan oleh para leluhur kita mengajarkan agama terlalu serius, enggak. Ini dari tadi yang ngerokok aja jarang. Kenapa? Harus merokok. Ini serius begini. Harus nyantai. Kita diajarkan dari zaman dulu memahami agama santai. Sehingga tidak terasa kita diajarin, masuk sendiri ke otak kita. Saya belajar mondok 12 tahun. Itu tidak ada guru saya mewajibkan sholat tahajud. Tapi kalau hari ini kita meninggalkan tahajud, rasanya kita rugi luar biasa, betul? Padahal tidak ada sholat tahajud berjamaah guru-guru kita di pondok, nggak ada. Hanya memberikan tauladan. Ini fadilah sholat tahajud di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang fadilah sholat tahajud. Nanti orang-orang santri-santri itu akan tergerak sendiri ingin menjajal tahajud. Kemudian dia jajal lagi, dia jajal lagi. Setelah dia menjajal 3 malam, 4 malam begitu indah, maka dia tidak akan tinggalkan seumur hidupnya. Zaman sekarang ada yang mewajibkan sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah jam 2 malam lagi turun dibangunin. Ya terpaksa sholat tahajud. Ketika dia keluar dari pondok pesantren, dia balas dendam seumur hidup, tidak mau tahajud lagi. Ada nggak begitu? Ada. Dia pundung karena dia terpaksa. Makanya hal-hal yang sunnah jangan diwajib-wajibin. Hal-hal yang wajib jangan sampai disepelein. Kita para santri, para ulama menjaga nilai-nilai ini, dan ternyata apa yang diajarkan guru-guru kita ini adalah ajaran yang paling lurus. Makanya NU terakhir salamnya itu wallahul muwaffiq ila aqwami thoriqin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai, lagi contoh. Ada yang ihdinas siratal mustaqim, baru assalamualaikum. Ada lagi yang apa? Billahi taufiq wal hidayah, baru kemudian salam. Tapi kalau NU wallahul muwaffiq, Allah yang memberi taufik, ila aqwami tariqin, pada jalan yang paling lurus. Bukan hanya lurus, paling lurus. Karena siratal mustaqim itu belum tentu aqwamit tariq. Siratal mustaqim ini Islam. Sekarang ada Islam Ahlussunnah wal Jamaah,
itu siratal mustaqim. Ada Islam Syiah, itu siratal mustaqim. Ada Islam Jabriyah, siratal mustaqim karena Islam. Tapi belum tentu aqwamit thariq. Thariq itu adalah pecahan daripada sirat. Siratal mustaqimnya Islam itu musuhnya Yahudi Kristen. Kalau orang sudah punya siratal mustaqim, berarti dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Di dalam siratal mustaqim ada taraik, ada jalan-jalan. Ada jalan Ahlussunnah wal Jamaah kita NU. Ada jalan daripada Syiah, ada jalan Khawarij, ada jalan Mu'tazilah, ada jalan Jabriyah, ada jalan Qadariyah dan sebagainya. Nah, aqwami thariq adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa? Karena sekarang ahli sunnah juga dirampok oleh orang-orang Wahabi, ngakunya dia bukan Mujassimah lagi. Sekarang ngakunya mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Kiai Ma'ruf Amin menambahi istilah Ahlussunnah dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Makanya saya mengarang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, artinya pemikiran-pemikiran ahli sunnah Nahdiyah seperti yang digariskan oleh ulama-ulama kita. Dalam fikih kita mengikuti salah satu dari 4 madhab. Madhab Imam Hanafi atau madhab Imam Malik. Daripada tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa harus Imam Junaid dan Imam Ghazali? Karena tasawufnya tasawuf sunni man jama'a baina al-fiqhi wat tasawuf. Karena orang yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, maka dia menjadi fasik. Orang yang bertasawuf tapi dia tidak berfikih, dia menjadi zindiq. Orang yang mengambil kedua-duanya adalah muhaqqiq. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Inilah Nahdlatul. Makanya tarekat-tarekat yang macam-macam muter-muter segala itu hati-hati. Ini saya lihat Les Bumi, ini kadang-kadang memperlihatkan atau mendukung tasawuf-tasawuf yang tidak berafiliasi terhadap Imam Al-Ghazali dalam Ihya dan Bidayatul Mujtahid, juga tidak terafiliasi terhadap pendapat-pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi, yaitu tasawuf yang ghulu, tasawuf yang terlalu berlebihan, tasawuf yang mengarah kepada zindik lebih dekat daripada kepada sunnah. Maka tasawuf kita, tasawuf NU adalah tasawufun sunniyun yang hanya berafiliasi dari ajaran-ajaran Imam Ghazali, yang nanti tarekatnya ada dari Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau adalah murid daripada Imam Al-Ghazali. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Syatariyah, itu adalah tarekat-tarekat yang mu'tabarah, yang bermuara kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tarekat yang tidak di dalam sanad melewati dua ini itu tidak dianggap mu'tabarah di dalam Nahdlatul Ulama. Ini juga yang harus diperhatikan oleh Jatman. Setiap ada tarekat yang daftar kepada Jatman, tarekat baru yang dibawa ke Indonesia, harus dilihat sanad silsilah daripada tarekat itu, apakah melewati Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau tidak melewati keduanya, maka tariqah itu tariqatun ghairu mu'tabaratin, tariqah yang tidak mu'tabarah. Untuk terakhir,
karena saya diminta untuk mengijazahkan kitab-kitab tulisan saya, juga sanad ijazah ini, karena dalam ijazah itu ada dua cara. Itu ijazah dengan langsung membaca kitabnya sampai tamat, ada juga ijazah yang diberikan kepada murid dengan ijazah amah, bahwa nanti dia bisa untuk mengambil nama daripada yang mengijazahkan sebagai bagian daripada sanadnya di dalam ilmu atau sanadnya di dalam kitab yang dia karang. Maka oleh karena ini mohon izin kepada Buya Yai Ja'far Shadiq dan kiai-kiai lain yang hadir, saya mohon izin untuk mengijazahkan kitab-kitab yang saya karang kepada para hadirin yang hadir, juga nanti para hadirin bisa mengijazahkannya kepada murid-muridnya dengan mengittisalkan sanadnya kepada muallif, yaitu saya sendiri. Nanti apabila saya menyebutkan sighah daripada ijab, nanti para hadirin kiai menjawab dengan qabiltu. Ila hadrati nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi sadati Nabi Bakr as-Siddiq wa Utsman wa Ali ridwanullah wa jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidatina Aisyah al-Ridha, Sayyidina Hafsah, Sayyidina Zainab wa Sayyidina Zainab wa Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidatina Ummi Habibah wa Sayyidina Sauda wa Sayyidina Juwairiyah, Sayyidina Maria al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anhunna, jazahunallahu anna anil Islam wal muslimin ahsanal jazaa wa jami' auladihi sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul wa jami' asbatihi sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain wa jami'i ahli Badrin wa jami'i ahli Uhudin wa jami'i ahli Baitur Ridwan wa jami'i baqiyati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar, khususan ila jami'il asharah al-mubasysyirin lahum bil jannah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. إلى هذا الجميع الأنبياء والمرسلين خلال النبي الخدير بالعباس بل بالملكان وجميع الأولياء خصوصا السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر يا 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 الله ببركة الشيخ عبد القادر الجيلاني اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع العلماء من مشارق الأرض إلى مغاربها وسن إلى الأئمة الأربعة إمامنا الإمام أبي حنيفة وإمامنا الإمام مالك وإمامنا الإمام الشافعي وإمامنا أحمد بن حنبل وجميع الأخيرين عنهم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى جميع الأولياء التسعة وجميع المؤسسين لنهضة العلماء خصوصا أبا حشيم عشري وحبس بالله ومسن سنسوري وجميع آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى جميع مشايخنا سن إلى الرخي شيخ سنوان بن عبد العزيز شيخ عبد الله بن عبد العزيز
Sibli bin Amr Syahran bin Ajin Sanja bin Kasmin Wasyabu Yadum Yadi bin Asim bin Muhammad bin Wasyib Bustami bin Kajasuta Waqi Hasan Basri Karam Waqi Badru Waqi Yusuf Pura ketua jami iman fi perahyangan khusun di lama mengentur mama sempur wa jami man fil jawa minal awliya wal ulama jami abaina umatina wa jamil mu'minin al mu'minat muslimin samad khususan ila anfusina Allahumma ij'alna min ahlil khair wa ahlil ilmi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الحاضرون أجزتكم جميع مؤلفاتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Moga manfaat ilmu kita manfaat semua, derajat kita ditinggikan oleh Allah semua, anak-anak kita juga menjadi imaman linnas wa imaman lil muttaqin. Ini ada beda antara imaman linnas dan imaman lil muttaqin. Kalau imaman linnas itu anak cucu kita bisa jadi DPR, bisa jadi presiden. Kalau doanya imaman lil muttaqin saja, imam bagi orang bertakwa hanya ada di masjid, hanya ada di pesantren. Maka kalau kita doanya Allah waj'alna imaman lil muttaqin saja, waj'alna lil muttaqina imama, kan itu anak kita semuanya jadi kiai. Tapi kalau ditambahin waj'alna linnasi imama, itu anak kita bisa jadi pejabat, bisa jadi presiden, bisa jadi DPR, bisa jadi bupati. Karena Nabi Ibrahim itu oleh Allah disebutnya inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau adalah imam bagi manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim jadi imam bagi manusia dan keturunannya yang saleh. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, kata Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, keturunanku semua ya Allah. Tidak, kata Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Qala la yanalu ahdidz zalimin, kata Allah, kalau yang zalim dari keturunanmu tidak akan menjadi imam bagi manusia. Maka berarti yang saleh dari keturunan Nabi Ibrahim itu akan menjadi imam bagi manusia. Nah, kalau yang waj'alna lil muttaqina imama itu didoakan oleh ibadur rahman. Ibadur rahman itu para ulama-ulama saleh, para kiai. Para kiai memang pengen anak cucunya hanya jadi kiai, enggak mau jadi DPR. Maka yang didoakan cuma menjadi imam bagi orang bertakwa. Imam orang bertakwa hanya ada di masjid, dia jadi pemimpin sholat tarawih. Itu namanya imaman lil muttaqin. Kalau imaman linnas, maka itu orang yang Islam jadi anak buahnya, orang yang toleh jadi anak buahnya, orang ahli maksiat juga anak buahnya. Makanya lebih berat menjadi imaman linnas. Makanya kiai-kiai itu pengennya enak aja, imaman lil muttaqin ya udah nurut semua itu. Tapi kalau imaman linnas kayak Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Joko Widodo, dicerta, dicaci. Kenapa? Karena yang jadi anak buahnya banyak orang maksiat, banyak orang yang gak saleh. Makanya harus ada tapa brata. Nabi Ibrahim itu kata Allah, Allah jadikan qala inni ja'iluka linnas, itu setelah tapa brata. Wa idibtala Ibrahima
rabbuhu fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim dijajal, ditempa oleh Allah dengan cobaan-cobaan, fa'atammahun, Nabi Ibrahim berhasil melewatinya. Baru kemudian qala inni ja'iluka linnas, karena engkau telah selesai selamat dari ujian, lulus dari ujian, maka aku jadikan inni ja'iluka linnasi imama. Makanya banyak jarah di makam para wali. Tanyain Pak Jokowi apa sering jarah, nggak tahu saya kan, tapi kira-kira menurut saya itu tukang jarah, tukang tapa, tukang tafakur menjadi seorang raja besar di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke 270 juta bukan sesuatu yang mudah. Lebih hebat dari Hayam Wuruk, lebih hebat daripada Raja Aceh Malikus Saleh, lebih hebat dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah yang hanya wilayah Banten dan wilayah Cirebon, wilayah Majalengka, lebih hebat daripada Prabu Siliwangi Presiden Jokowi itu. Maka menjadi turunan Presiden Jokowi itu lebih hebat daripada turunan Prabu Siliwangi, saudara-saudara. Makanya awas, hati-hati nih tukang-tukang sejarah, jangan sampai nanti Madudin nyantolin jadi apa cucunya atau anaknya Pak Jokowi seperti tadi itu. Karena sekarang banyak yang orang nyantol-nyantolin karena dia sudah berprestasi, kemudian dia supaya lebih hebat bikin cantolan-cantolan nasab itu. Bahkan kuburan-kuburan baru banyak sekarang yang didirikan untuk agar supaya dianggap leluhurnya itu banyak jasa di negeri kita. Padahal prestasi leluhurnya ketika hidup tidak ada, dibikin-bikin ceritanya. Sekarang sejarah proklamasi diubah. Siapa yang menentukan hari proklamasi? Siapa yang menjadi pencetus hari proklamasi? Siapa yang mencetus Nahdlatul Ulama? Semuanya dirubah oleh orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang dia sekarang pengen dihormati dengan cerita-cerita palsu tentang jasa-jasa leluhurnya di masa lalu, padahal ketika hidup leluhurnya hanya jadi seorang pengkhianat. Tetapi mereka sekarang ingin dimuliakan, ingin dihormati. Hati-hati, sejarah kita harus dijaga, jangan sampai dirubah. Kalau sedikit ada orang ceramah membuat sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, harus langsung anak-anak NU, anak-anak Ansor, anak-anak Pagar Nusa bikin video tandingannya agar sejarah palsu ini jangan menyebar di tengah masyarakat tanpa ada yang mengkoreksinya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya hayy ya qayyum, ya Allah ya hayy ya qayyum, ya Allah ya hayy ya qayyum, ya hanan ya manan jadan ya sultan. Allahumma ahyina hayatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina hayatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina hayatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya ghiyasal mustaghisin, ya Allah ya ghiyasal mustaghisin, ya Allah ya ghiyasal mustaghisin. Aghisna 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 fi qad hajatina hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabil al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.